Ini kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah Bapak record. Enggak, sudah kembali join. Kita kembali share materinya. Itu tentang mitos-mitos di awal Islam. Kita lanjutkan. Nah, yaitu tentang mimpi Raja Sultan Mahmud Shah. Uh, Bermimpi berpandangan dengan melihat Nabi Muhammad. Maka sabda Rasulullah pada Raja Tengah, ucapkanlah olehmu asyhadu alla ilaha illallah, katanya, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi maka oleh Raja Tengah seperti sabda Rasulullah diturutnya, maka sabda Rasulullah itu pada Raja Tengah, adapun nama Muhammad, kecuali apabila waktu asar datang sebuah kapal dari Jeddah, maka turun orang dari kapal dan di pantai Malaka itu, hendaklah kau ikut barang, katanya. Maka sembah Raja Tengah, baiklah. Nah, maka Nabi Allah Muhammad lenyap itu dalam mimpinya. Daripada setelah hari siang, maka Raja Tengah pun terkejut daripada itu. Maka dilihatnya asyhadu alla ilaha illallah itu, Muhammad Rasulullah itu, dia langsung bisa gitu. Kayak kayak gitulah maklumatnya ini orang Malaysia bilang. Jadi di awal-awal Islam juga tertulis kayak 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 gitu. Raja Pasai ya ada juga bermimpi bertemu Rasulullah. Ya, atau ada orang-orang dan setelah itu ada kejadian-kejadian gaib atau aneh, kan. Kemudian masuk kita ke mitos dalam historiografi abad ke 16 hingga 17. Nah, ini abad ke ini Mita Wulandari juga juga. Abad ke 16 hingga 17 ini dalam Hikayat Aceh. Nah, jadi di Hikayat Aceh terdapat unsur-unsur mitos sama, yaitu mitos tradisional dan mitos baru yang dipengaruhi oleh Islam. Jadi mitos dalam Hikayat Aceh itu juga ada mitos sebelum Islam dan juga ada mitos yang selalu dipengaruhi Islam. Cerita mengenai anak-anak kembar sama, mengenai perkawinan suci, Putri Dewi istri Raja Shah Muhammad yang keluar dari bulu sama, Tuan Putri. Jadi Sultan menikah dengan Putri Arkia. Jadi unsur mitos tradisional terdapat dalam Hikayat Aceh dalam bentuknya yang lebih lengkap. Ya juga mirip-mirip lah. Hikayat Aceh melanjutkan konsep-konsep raja-raja Melayu baru seperti dirumuskan dalam sejarah Raja Melayu. Jadi di abad ke 16-17 kan sudah dipengaruhi oleh Islam. Karya tersebut tergolong dari kayak Hikayat Aceh ini historiografi Melayu Islam, walaupun karya tersebut tergolong dalam khasanah Melayu Islam, ya tapi bentuk pada garis besarnya serupa dengan hikayat hidup tokoh-tokoh penting yang muncul dalam tamadun Islam dalam bahasa bahasa Aceh lah. Tengku Iskandar nama pengarangnya. Ya sama. Jadi ada umpamanya Johan Alam memacu kuda, maka tatkala sampai di tengah padang, maka dirasa Baginda itu, nama Bagindanya, bumi bergerak seperti gempa, maka kaki kuda Baginda pun gemetar. Nah, jadi maka tatkala itu hari pun malamlah, maka harimau pun mengaum, kan. Maka kata Johan, hai binatang yang ada tiada berakal yang kurang bicara, kemana engkau melintangkan dirimu kepadaku ini, dan tidaklah engkau tahu memilih rezekimu yang lain, maka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat engkau hampir kepadaku. Jadi selamat dari terkaman harimau. Nah, maka ditulislah dalam hikayat. Jadi ini satu hal-hal yang kejadian gaib
bisa harimau takut sama dia gitulah kan kalau logikanya. Kalau zaman sekarang kalau kita ketemu harimau di tengah hutan, harimau lapar, oh, jangan coba-coba. Jadi juga Nemo, juga kalau Pak Bisu. tentang ada kisah-kisah unsur pujian-pujian. Nah, jadi setelah ini abad ke ini 16-17 ini sudah banyak mitos-mitos atau sudah dipengaruhi oleh Islam. Jadi kalau abad 16-17, jadi kalau ada yang menganalisis teksnya sejarah mulai Islam dikarang pada kurun 13 sampai 17 menunjukkan dengan jelas bahwa unsur mitologi yang ada mempunyai beberapa ciri umum sifatnya. Jadi konsep asal usul Raja Melayu apabila dipengaruhi oleh Islam, maklumat berkaitan dengan tradisi sebelum Islam mulai hilang. Nah, kayak gitu ya. Jadi abad ke 16-17 mitos-mitos yang bertentangan dengan Islam mulai dihilangkan. Jadi sebenarnya hikayat atau cerita-cerita awalnya ya tidak seperti itu. Mungkin karena sudah bertentangan dengan Islam, ya hikayat-hikayat itu yang mulai menyesuaikan lah dengan Islam. Itu intinya ya. Jadi abad ke-16-17 makin hilang mitos-mitos yang di luar Islam itu. Jadi sudah mulai hikayat-hikayat itu mengarah kepada yang bernuansa Islam. Nah, jadi Islam dan Tamadun Melayu mata kuliah ini salah satunya hikayat-hikayat yang ada juga terpengaruh. Nah, ya, termasuk ini kan kebudayaan ini, tradisi lisan dan lain-lain terpengaruh oleh Islam. Kemudian untuk mitos abad ke 18-19. Kalau ini abad ke 18-19 ini ada juga mitos asal-usul Raja Melayu yang dipengaruhi oleh Islam sama. Jadi 16, 17, 18, 19 ya, sudah lebih kental Islamnya. Di dalam pemahaman Islam menurut pandangan umum masyarakat Melayu. Jadi kalau yang awal-awalnya mitosnya eh, ada campur-campur, nah, kalau di 18-19 abad ke 18-19 ini ya sudah kayaknya sudah banget gitu kalau bahasa kita. Jadi mitos-mitos yang non-non Islam itu sudah mulai dihilangkan dalam mitologinya. Jadi pandangan historiografi Johor, ini kita bilang tadi Johor, eh, jadi tradisi Siak Minangkabau Johor, tradisi Bugis Johor, ini mengisahkan peristiwa sejarah eh, di masing-masing tempat itu. Jadi Siak Minangkabau ada juga Siak Minangkabau Johor gitu. Nah, jadi kawasan Melayu yang jadi Minangkabau awalnya memang Hindu Buddha, tapi setelah Islam masuk, juga terpengaruh oleh is Islam. Makanya sampai sekarang orang Minangkabau itu jangan ditanya lagi keislaman, mereka sangat religius. Nah, ini sama pengaruhnya. Kalau ditanya para di kerajaan Siak, ya sama. Mereka juga kental Islamnya. Kalau di Malaysia apalagi sama kan? Nah, itu sudah sebenarnya kalau kita sudah paham, ini kan di ending-ending pelajaran kita, kehidupan yang sekarang itu sebenarnya terbentuk dari awal dan juga pembentukannya itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Lebih dulu dengan historiografi Kurun abad 16, dari segi unsur mitologi Hikayat Siak umpamanya, ini ada namanya Hikayat Siak. Teks sejarah tersebut mewakili tradisi Siak Minangkabau Johor. Jadi dianggap kalau dari Hikayat Siak ini sama itu kayak Johor, Minangkabau, di Siak, berarti sama perkiraan kehidupan waktu itu. Jadi kelompok bangsawan Siak Minangkabau diketuai oleh Raja Kecil 1700-1746 digambarkan sebagai seorang yang mengikut dan melindungi tamadun tradisional. Jadi ialah tradisi kerajaan Melaka. Kalau di sana oleh pengarangnya eh, antara yang mengarang waktu itu buku yang mengarangnya. Jadi
Antara yang menarik perhatian dari pembaca tentang hal ini ialah tanggapan sebagai tamadun tradisional oleh pengarang hikayat Siak ialah tradisi Malaka. Jadi hikayat Siak juga ada tentang tradisi Malaka. Tradisi yang ternyata berkaitan dengan Islam. Ini ternyata bahwasanya pada masa di Johor, abad ke-18 sampai 19, tamadun Islam sudah pun menjadi tradisi. Ya, inilah akhirnya kebudayaan Islam sudah dianggap sebuah tradisi sampai sekarang. Jadi makanya orang berkata Islam adalah Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Jadi proses itu tidak mudah, ada mitos-mitosnya dulu, orang percaya begini, begitu. Akhirnya dalam hikayat Siak ini barulah dikatakan sudah menjadi sebuah tradisi. Jadi kalau sudah menjadi tradisi itu kan ya sudah melekat di masyarakat. Jadi makanya pelajaran mata kuliah kita Islam tentang Tamadun Melayu endingnya ke sana. Akhirnya dari berbagai pengaruh-pengaruh tadi, dari berbagai faksi tadi yang tidak sebentar menjadilah sebuah tradisi sesuai hikayat Siak ya. Nah, jadi tidak ada lagi hikayat-hikayat kayak anak-anak kembar yang dibilangkan ada di mitos-mitos sebelumnya, perkawinan suci itu tidak ada lagi dalam hikayat Siak. Ya, itu kan lama-kelamaan seperti Bapak bilang tadi dihilangkan dalam hikayat Siak ini. Jadi tidak ada lagi Raja Siak. Nah, ini ada anak kembar, ini nikah dengan perempuan yang asalnya ajaib juga, itu tidak ada lagi. Ya, tidak dimasukkan lagi itu. Jadi unsur-unsur Raja Melayu sudah hilang. Jadi hikayat Siak dikarang dalam bentuk persis sambungan sekarang yang memaparkan peristiwa sejarah Johor Siak karena asal usul raja kecil juga adalah daripada Iskandar Zulkarnain. Jadi kayak gini dalam hikayat Siak itu. Engkau asal putra saudaraku di Johor. Salah sila daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Nenek nasab Nuriswan Adil. Pancar Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah gitu. Jadi sudah ada neneknya Nuriswan Adil. Jadi tidak dibilang dari anak ajaib lagi. Jadi unsur keajaiban yang lebih mirip dengan mitos tradisional terdapat hanya dalam cerita mengenai penghamilan raja kecil saja. Nah, juga ada juga sedikit-sedikit, tapi udah mulai dihilangkan. Kayak uh, akan baginda Sultan Mahmud Shah 1685 sampai 1699, Sultan Melaka yang terakhir tidak boleh beristri karena berbini akan pergi katanya. Jadi tidak dipeduli akan kerajaan, pulang kepada bendahara memegang perintah negeri. Jadi akan baginda itu jika diberi itu dan jika baginda melihat perempuan yang baik rupanya datanglah benci saja sebab peri itu adalah baginda dan akan segala orang besar-besar baginda tiada peduli. Jadi kayak gitu. Hikayat Siak 403 halaman 107 itu kayak gitu. Jadi hikayat itu bercerita kayak gitu. Nah, kalau ada raja yang barusan Bapak bilang itu ya. Jadi kalau kita mengartikan ceritanya itu akhirnya bisa ditarik kesimpulan, oh ini cerita tentang raja kecil gitu. Banyak ya hikayat-hikayat ini, hikayat Siak. Jadi namanya hikayat. Oke. Jadi akan ketahuan lah perkembangan-perkembangan atau mitos-mitos dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan kayak hikayat Siak. Kalau ada yang suka-suka hikayat gitu, itu akan suka sekali nih pelajaran ini. Maksudnya mana tahu ada kalian yang hobi-hobi gitu kan. Dan ini memang menyangkut hal-hal yang mengandung mitos. Jadi kalau sekarang menyebut sesuatu tentang hikayat-hikayat ini, ya paling-paling Gen Z sekarang hanya ngantuk mendengarnya. Nah, tapi kalau oleh generasi-generasi dulu ini sebuah hiburan atau hal yang sangat menarik. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Pak, saya ada pertanyaan. Ya kan? Hikayat itu tuh apakah bisa dijadikan karya-karya untuk generasi Gen Z kalau Gen Z itu punya minat dalam hal tersebut? Bisa saja, tapi harus dipisahkan ya. Harus dipisahkan. Ini mitos pra-Islam.
Kalau ada umpamanya kalian yang bisa buat game player gitu kan, atau buat animasi, silakan. Atau cerita-cerita, atau silakan buat film-film pendeknya tentang mitos. Tersebut sebuah kisah di bagan si api-api, umpamanya. Itu contoh ya. Kisah apa yang ada umpamanya di bagan si api-api? Tapi kalau kalian meniru hikayat yang ada tadi, yang hikayat Kutai, hikayat Raja Pasai, hikayat Aceh, atau hikayat Siak, nah itu sudah ada halaman-halamannya kan. Itu tidak bisa dirubah lagi kalau mau meniru itu. Ya bisa saja Hmm. karena memang banyak konten-konten kreator yang sekarang memang kehabisan akal mencari apa yang mau dibuat lagi. Karena apalagi ibu-ibu mengejar monet sekarang kan, aduh kesian bapak nengok. Kadang-kadang entah apa-apa joget-joget lah ini untuk belauk. Bagus kayak gini. Kalau kita memang mahasiswa punya pengen jadi konten kreator, ya silakan tengok buku yang bapak kasih-kasih itu bisa dibuat tuh sebuah cerita. Sama kayak bapak sekarang membuatkan video untuk kita mengajar ini tidak hanya untuk mahasiswa stay. Manalah tahu ada orang di belahan dunia atau Nusantara ini memang mencari, kebetulan diketiknya di YouTube Islam dan Tamadun Melayu umpamanya tentang historiografi, refleksi historiografi alam Melayu, katanya akan keluarlah YouTube yang kita belajar ini. Maka terdengarlah nanti oleh orang di mana-mana, oh, itu ada suara ada suara Bunga Lestari, katanya. Ada suara Fitria Nurul, katanya. Jadi akan oleh generasi nanti bisa-bisa terdengar juga. Menurut Bapak, pertanyaan Eka cukup bagus juga. Kalau memang ada mahasiswa yang suka konten-konten kreator, ya silakan ini buat mitos-mitos ini. Nggak apa-apa, tapi dijelaskan. Ini mitos kerajaan Kutai loh. Nah, rupanya awal-awalnya, nah gitu kan. Ada anak yang turun dari langit. Nah, kan sebuah hal yang menarik. Cium, sesuai hikayat atau silsilah Raja Kutai. Nah, gitu. Jadi kalau dalam awal-awal Islam, hikayat atau silsilah dari Raja Pasai masih ada mitos-mitos ini masuk. Nah, kemudian yang abad 18-19 lah kayak hikayat Siak itu sudah nggak ada lagi menyebutkan ada anak kembar lahir, ada lagi istrinya nanti anaknya ajaib, anak ajaib dikawinkan gitu. Nah, itu tidak ada lagi masuk dalam hikayat Siak. Hikayat Siak sudah banyak dipengaruhi oleh Islam. Jadi kalau dulu hikayat ini sangat penting. Jadi seperti apa orang tahu asal usul seorang raja ya dari hikayat ini. Siapa nama bapaknya? Si A. Di mana taunya ada hikayatnya. Nah, jadi kalau dulu kan tak ada buku. Tak siapa yang pengarang toko buku nggak ada, pengarang penerbit buku nggak ada. Nah, jadi dari hikayat inilah. Kemudian dari tradisi lisan itu dari nenek-nenek kita kayak dia sapi api. Dia mungkin sudah bercerita A, B, C, D, nanti diceritakan ke generasi selanjutnya, diceritakan ke generasi selanjutnya. Maka perlu juga Gen Z mengulas itu. Kalau menurut Bapak, kalau ada yang berminat itu lebih bagus. Kalau kita anak komunikasi penyiaran Islam, bisa akan melakukan itu? Itu yang cocok. Karena kita orang komunikasi dan penyiaran Islam. Salah satunya itu. Jadi salah satu yang bisa kalian lakukan di masa kuliah ini ya salah satunya jadi konten-konten kreator, tapi tentang hal-hal menyangkut penyiaran Islam. Islam dan Tamadun Melayu ini apakah termasuk kategori penyiaran Islam? Iya, memang. Jadi setelah kalian belajar ini dengan materi yang sangat banyak nih Bapak kasih buku-buku pendukung, Bapak rasa kalian udah kenyang tentang Islam dan tamadun Melayu. Insya Allah kalau kalian baca ya. Nah, kita masih sama-sama belajar dan mudah-mudahan dengan setelah perkuliahan ini kalian menjadi generasi yang sedikit melek sejarah tentang Islam, tentang Melayu gitu. Ada lagi yang bertanyakan? Udah paham Eka? Sudah paham enggak, Pak? Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Kalau ada nggak mitos-mitos yang di kehidupan masyarakat kita di Rohil itu? Mitos gitu, yang mitos cerita cerita ya gimana mau bilangnya ya, karena di sana nggak ada kerajaan juga ya, Hmm, atau hanya mitos di tengah masyarakat tapi yang eh, tidak.
tidak menjadi Hmm, tradisi lisan tapi sudah sudah menjadi tradisi lisan tapi tidak dibukukan gitu. Kayak kayak mana coba contoh? saya punya Pak satu atau dua Pak. Apa? Saya punya dua. Erpiana Nasution gabung ya apa tuh? Yang pertama seperti yang pernah saya sebutkan yaitu mitos jangan jangan biarkan anak keluar malam nanti diculik hantu atau setan. Yang kedua jangan setelah makan itu tidur nanti badannya berubah jadi ular. Oh Itu tuh gitu. mitos umum. Iya ya mitos-mitos kayak gitu ya. Itu tradisi semacam tradisi lisan lah mungkin. Maksudnya ya kalau kita siap makan tidur nanti kan bisa-bisa makanannya belum turun kan? Kayak gitu. Jangan perempuan keluar malam ya memang kalau zaman dulu anak perempuannya memang dipingit sekali. Tapi kalau sekarang kalian bilang kan orang tua melarang anak perempuan keluar, wah ngamuk dia, ya kan? Jadi mitos-mitos lain masih banyak Eka. Selain dari itu ya banyak. Ya kalau ada yang tahu tentang mitos-mitos lain silakan kemukakan di sini. Ini record ini direkam. Mana tahu nanti bisa jadi pembelajaran oleh orang di Nusantara atau bahkan Oh, dari Malaysia, dari negara-negara lain di ASEAN, Brunei hmm, umpamanya menengok video hmm, kita ini nanti mana oh, lagi yang alam Melayu lah. Nah, ini sangat penting. eh, Ini kalau orang ya seperti sekarang nih hari ini ya, ini tanggal hari apa sekarang? Hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 15. Hari ini eh, kayak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau itu melakukan Zoom kayak kita juga, tapi itu peserta Zoom-nya dari belahan Melayu dari ASEAN ini, yang dari Malaysia, dari Brunei, dari Riau, dari belahan Riau Kepulauan, membahas tentang Zapin. Jadi banyak perkembangan-perkembangan yang memang mudah-mudahan mereka merekod pertemuan itu. Mungkin masukan-masukan dari berbagai belahan dunia itu nanti akan berpengaruh terhadap alam Melayu atau dunia Melayu. Begitu juga dengan kalian kalau memang ada pernah mendengar mitos-mitos di kawasan kalian silakan ungkapkan di sini. Itu sangat bagus. Seperti Bapak sendiri pernah kayaknya seperti Bapak ceritakan kemarin kayak mitos ini eh, kayak di kalau ada rumah bekas kebakaran itu tidak baik untuk dibangun lagi katanya. Ada juga gitu. Padahal tuh kalau di mana-mana kayak pasar modern kebakaran habis itu besok developer bangun lagi kan. Mitos itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau dia bahkan api Bapak tengok kalau ada rumah bekas kebakaran, menurut apa gitu, nah katanya itu jangan dibangun situ deh, tak baik. Dan dalam hal membagi harta warisan untuk anak, umpamanya ada anak tiga, bangunan yang mau dibagi tiga berderet harus sesuai umurnya. Yang paling kecil di tengah, besar tidak boleh tercampur. Tak boleh yang paling tua di tengah, harus berurutan katanya. Begitu caranya banyak. Termasuk ada juga mitos-mitos yang Bapak dengar kalau ada ular masuk itu pertanda tidak baik itu. Kadang-kadang kan ular ini namanya ular kan masuk ke dalam rumah itu ya namanya dia cari makan, tak ngejar tikus, tak apa. Tapi kalau oleh orang eh, kita, mitos-mitos seperti itu ya menjadi hal pertanda tidak buruk menurut mereka. Juga kalau ada oh, burung malam-malam masuk, Bapak masih jumpai loh dalam beberapa keluarga atau beberapa kehidupan masyarakat, dia memanggil orang makan bersama-sama ke rumahnya kan. Apa sebabnya? Ada burung masuk kemarin. Jadi kami tolak bala katanya, gitu kan. Jadi seekor burung masuk ke dalam rumah atau ular atau biawak atau kalian biawak kan masuk ke dalam rumah ya dianggap sebuah malapetaka gitu. Nah, dan juga ada mitos yang sampai sekarang kalau ada kupu-kupu masuk, ini ada tamu besok nih. Pernah kalian dengar kan? Nah, pernah juga kayak gitu kan? enggak, Pak. Ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, oh ini ada tamu besok. Nah, itu salah satu mitos-mitos mungkin yang di kampung kita masih sampai sekarang masih ya, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita tuh masih mempercaya itu. Hmm. Dan ada satu Oh, lagi mitos yang memang pernah Bapak dengar juga
Jadi dalam kehidupan nenek moyang kita, oleh nenek-nenek moyang kita itu ada juga yang menyatakan kalau kita meninggal ini kadang-kadang kita bereinkarnasi dengan bisa menjadi seekor binatang katanya. Nah, setelah umpamanya kita meninggal, ya kita akhirnya dalam bentuk binatang lain, kita datang ke rumah itu. Ada juga katanya dalam bentuk binatang harimau. Mungkin kepercayaan orang dulu seperti itu. Dan sampai kita sampai terbunuh sampai 7 kali pula. Setuju. Juga terakhir nanti menjadi kumbang, namanya kumbang jonti. Jadi kalau tempat Bapak ada juga mitos-mitos seperti itu dulu. Sampai pemang harimau terbunuh lagi, kita bereinkarnasi lagi, binatang apa lagi jadinya kita. Ada juga gitu sampai nantinya menjadi kumbang jonti namanya. Kumbang itu terbangnya terbalik. Jadi kalau kita terbang kumbang lain kan terbangnya apa punggungnya di atas. Kalau ini kumbang itu terbang punggungnya ke bawah. Kumbang jonti namanya. Ada juga seperti itu Bapak dengar dari nenek-nenek moyang dulu. Dan banyak lagi mitos-mitos lain. Kayak di tempat Bapak itu masih mempercayai ada kayaknya keturunan harimau kayak di Cinaku gitu kan. Jadi ada manusia memang bisa berubah jadi harimau, harimau bisa berubah jadi manusia. Nah, itu kan banyak cerita-cerita dulu. Kira-kira di Bang Sepepi pasti banyak lah kalian pernah dengar. Apa-apa saja yang pernah kalian dengar Eh, Pak, saya kayaknya pernah dengar cerita tentang naga air di Riau. di Bang Sepepi ya. Iya, soalnya tak salah dalam cerita, orang-orang zaman dulu menceritakan itu untuk memberitahu kenapa ombak itu berubah-ubah. Katanya ada seekor naga air yang berenang dan ada yang mencari makanan. Ya itu bisa saja kan karena kayak Bagan Sepepi kan lebih banyak dipengaruhi oleh eh, orang-orang Tionghoa. Jadi kalau orang Tionghoa sama termasuk beberapa kali Bapak mewawancara orang eh, ada dulu namanya tarian Bayan Api yang sempat booming asal Rohil sampai juara satu festival tari di Riau. Jadi sebelum tari itu dibuat, dicarilah literatur-literatur termasuk Bapak yang menggali ceritanya. Tapi bukan Bapak yang mengarang tarinya, Bapak tidak pandai. Tapi sebelum tari itu dikarang, pencipta tari itu Bapak bawa mewawancara orang-orang dan Bapak siapkan berbagai bahan. Salah satunya adalah dibilangkan adalah naga api itulah yang terlihat oleh eh, perantau yang dari Cina itu, eh, yang dari Tiongkok, yang dari mana itu asal usul bahkan sapi itu. Jadi kilatan naga api itulah yang mereka ikuti dan maka dia berlayarlah di Bagan Sapi Api. Ada juga kayak gitu ceritanya. Maka cerita dalam tarian itu menggambarkan ada liuk-liuknya naga yang seperti dibilangkan Eka itu. Ya bisa-bisa saja gara-gara orang di sana mitosnya naga-naga api dikait-kaitkan pula dengan alam. Alam di sana ya lautnya besar ya itu naga api. Naga lagi bergerak-gerak sehingga menimbulkan gelombang yang besar. Bisa-bisa saja itu. Mungkin arah-arah mitosnya arahnya ke sana lah mungkin yang paling cocok banyak di Bagan Sapi Api ya dipengaruhi oleh mitos-mitos dari Tionghoa mungkin ya. Ini kajiannya belum Bapak pernah baca, tapi mungkin bisa-bisa saja kalian nanti membuat kajian itu kayak kayak Eka umpamanya nanti buat tulisan-tulisan atau kajian-kajian tentang itu. Carilah literatur-literatur, wawancara-wawancaralah beberapa tokoh tentang mitologi-mitologi yang ada di Bagan Sepi Api. Jadi sebenarnya kalau eh, rumpun ilmu yang ada termasuk tentang sejarah Islam ini atau tamadun Melayu, ya kalau memang ibaratnya kalau alam Melayu di sekitar Lingga dan sekitarnya itu sudah banyak penelitian-penelitian dan buku yang dikarang orang. Tapi kalau kita umpamanya alam Melayu Bagan Sapi Api, itu masih masih langka loh buku-bukunya. Bisa-bisa saja kalian nanti sebagai generasi bisa mengarang buku kayak historiografi alam Melayu Bagan Sapi Api. Ada di sana nanti mitos-mitos yang ada gitu. Lagi mau ditanyakan? Pak, sebenarnya sebenarnya saya pernah buat
novel berdasarkan legenda Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah cerita tentang seekor naga gitu, Pak. Hmm. Naga air yang seperti yang saya sebutkan itu. Pada awalnya saya dapat inspirasi ceritanya tuh dari dari siaran lokal sama buku dongengnya langsung, Pak. Hmm. Jadi akan lebih bagus. Mungkin saya bisa sedikit merombak cerita tersebut biar jadi novel karangan saya sendiri. Kalau novel, gimana ya? Dia pola penulisan, Eka harus paham. Nanti novel itu kadang orang tidak bisa menjadikannya sebagai rujukan. Nah, itu dalam ilmu pengetahuan novel itu kan karangan-karangan bebas gitu. Tapi lebih baiknya adalah buku-buku yang berdasarkan penelitian, penelitian-penelitian dan dicarilah literasi-literasi lain. Tapi penelitian-penelitian kita itu akan menjadi sebuah hal yang menarik dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan sebagai literasi. Kayak salah satu contoh ya penelitian tentang semah laut di Panipaan pernah Bapak baca dan juga ada tulisannya pernah Bapak buat, tapi bukan Bapak yang ngarangnya, Bapak cuma ngutip buku orang itu ada. Mereka kayak kalimat-kalimat semah laut di Panipaan itu sudah dibuat orang apa-apa kalimatnya begini-begini. Ini kan bagian-bagian dari mitos tuh. Kita minta pengobatan. Nah, tapi karena dalam pengaruh ini mungkin karena pengaruh Islam sudah ada kalimatnya ya Allah seperti Bapak bilang kemarin sudah dicampur-campurkannya tapi yang mantra-mantra awalnya tetap ada di dalam jadi banyak kalimat-kalimatnya lupa pula Bapak buka filenya bukunya tadi mana sekarang file PDF-nya itu kayak gitu Eka jadi kalau hanya sekedar novel itu ya orang nanti nganggap hanya ini cerita-cerita kosong itu kan kayak ngaur-ngaur gitu ceritanya kan. Nah, ada naga gitu. Tapi tak apa-apa kalau memang ada sebuah penelitian, siapa narasumber kita yang bercerita percaya tentang naga itu ya direkam, dibuat videonya. Nah, jadi kalau kalau bukunya jadi kita bisa bertanggungjawabkan. Umpamanya cerita tentang ya termasuklah tentang kalau mau kalian buat umpamanya tentang bakar tongkang itu, biar biar penelitian orang sudah banyak, tapi kita bisa-bisa saja buat. Nah, dalam bakar tongkang umpamanya dalam perspektif Islam atau kalian penelitian skripsi nanti. Ini kalau memang kalian suka tentang peradaban Melayu ini bisa kaitkan dengan penyiaran Islam nanti. Komunikasi apa gitu kan tentang peradaban Melayu di Bagan Sapi Api, bisa-bisa saja. Ini materi-materinya udah banyak nih. Buku-buku yang Bapak kasih udah banyak. Sudah sangat banyak nih bukunya, tapi kaitkan dengan komunikasi. Nah, di komunikasi eh, Melayu di era apa apa namanya kalau yang di Bagan Sapi Api dulu yang orang-orang Cina yang kapiten ya, ya komunikasi eh, Islam atau Melayu adat Melayu di masa kapiten A gitu. Seperti apa pula peradabannya terjadi, nah, itu kan belum ada orang yang menulisnya. Jadi kita tidak tahu. Karena pernah Bapak dengar juga pernah terjadi peperangan antara orang Tionghoa dengan kita di Bagan Sapi itu pernah. Tapi bukunya Bapak tengok, tapi sekarang Bapak belum pernah baca juga. Ah, itu penting. Itu yang paling penting itu ditulis. Memang sejarah itu nggak akan mungkin lah, kayak kita lah, akan menimbulkan permasalahan. Orang itu yang ditakutkan ya. Nanti timbul dendam-dendam, enggak lah. Kayak kita mendengar atau membaca sejarah kita dijajah Belanda, apakah kita marah sama negara Belanda sekarang? Enggak. Generasi sekarang ini tidak merasakan pahit getirnya dijajah. Mereka hanya tahu, oh ceritanya kita dijajah Belanda. Begitu juga umpamanya kalau ada buku peperangan atau peperangan antara orang Melayu atau orang Bagan Sepiapi eh, atau Jawa dengan Tionghoa di Bagan Sepiapi itu nggak apa-apa dikarang sebelum narasumbernya
meninggal. Jadi kalau udah meninggal narasumbernya nanti udah sulit menggalinya. Kalau hanya cerita-cerita dari generasi sekarang ya sama kayak kita, nggak begitu dalam nanti hasil penelitiannya. Jadi kalau memang mau mengarang-arang buku, sebaiknya karangan yang logika saja, jangan menyangkut mitos-mitos yang terlalu nyeleneh gitu. Nanti nggak percaya orang. Maksudnya nggak akan, ya hanya sekedar-sekedar untuk hiburan saja. Tapi ketimbang tanggung-tanggung mengarang buku, lebih baik yang sesuai logika dan fakta. Mereka, Baik, Pak. nah ini kita menyangkut ilmu. Nah, jadi ilmu pengetahuan adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan intelektual. Jadi, laju perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan pada pandangan umum menunjukkan derajat kemajuan kesadaran sosial dan perkembangan masyarakat. Dalam peradaban Islam, pengertian al-ilm mempunyai arti khusus ilmu pengetahuan al-ilm marabe ilm atau mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Jadi maksud Bapak, kalau memang eh, kita sekarang kan udah pertemuan ke-15 ini, kan sudah banyak materi-materi. Jadi kalau kita memiliki ilmu tentang peradaban Islam, ya otomatis kita akan mengetahui apa langkah yang harus kita ambil di masa sekarang oleh generasi sekarang kayak kalian. Kalau kayak bapak udah mulai tua, ya mungkin nggak akan panjang lagi bapak bercita-cita. Kayak kalian masih panjang, masih terbuka luas. Buatlah nanti langkah-langkah strategis apa setelah pelajaran ini. Oh, setelah mengetahui biarpun sedikit-sedikit mendengar dari Zoom bapak, mengulang-ulangi video yang bapak kirim, oh ternyata seperti ini ya peradaban Islam. Ah, ya. Kayak salah satunya kemarin kayak jadi pengusaha yang beretika. Kemudian kita harus banyak berbuat baik. Orang Melayu itu menerima pendatang dengan baik gitu kan. Jadi berbagai hikayat-hikayat yang ada, nah, harus seperti apa kita menyangkut keturunan-keturunan kesultanan atau raja. Nah, jadi menyikapi mitos-mitos yang ada yang masih berkembang di masyarakat. Mungkin masih banyak kita perlu luruskan kayak mitos. Kalau sampai sekarang Bapak ada kedai di sebelah rumah Bapak di belakang Sapi Api itu, kalau Bapak mau membeli garam atau jarum malam-malam nggak mau dijual. Itu bagian dari mitos juga tuh ya. Oh, nggak bisa dijual dong katanya. Oh iyalah, besok baru Bapak beli garam. Umpama itu contoh ya. Entah apa pula lah mitosnya. Bapak nggak tahu. Kalau di belakang Sapi Api Bapak rasa masih kental mitos-mitosnya itu. Atau buat penelitian tentang mitos-mitos atau penulis tentang mitos-mitos bagus juga. Komunikasi tentang mitos mau. Sering itu silakan, sama orang-orang masih masih banyak tuh. Apa-apa kira-kira mitos yang didengar, silakan wawancara masyarakat. Bicara tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu banyak akan bisa ditemukan. Dia hampir sama tuh. Di Bagan Sapi Api dan berbagai kawasan Melayu lainnya di Riau itu mirip mitos-mitosnya. Karena dia sama, hampir sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pertemuan ke-15 materinya sudah sampai ke ujung. Ini dua part nih, dua bagian. Ini tinggal rekamannya 1 menit. Pertemuan ke-16 sebentar lagi. Kan sebenarnya ke-16 adalah UAS. Tapi kalau kalau kita ada kesempatan, kita join saja sebentar dulu. Kita bahas-bahas kisi-kisi UAS. Jadi nanti UAS tidak terlalu bingung. Bisa? Bisa? Kita bahas kisi-kisi UAS nanti. Bisa, Pak. Bisa atau tidak? Atau kita cukupkan saja perkuliahan itu cuma sampai 15 kan, 16 kan UAS. Nggak apa-apa juga. Nah, ini udah selesai nih perkuliahan kita. Tapi kalau mau kita bahas kisi-kisi UAS sebentar. Mau nanti? Mau? Kalau enggak, kita habiskan saja kuliah kita lagi. Kalau enggak, mohon maaf lahir batin, maaf kesalahan.